This modal is English we know active auxiliary verb not modals. Modals ordinarily used you get express to speak attitude towards something whether is the need recommended is possible and easy. Jadi modal adalah jenis kata yang digunakan untuk membantu kata kerja melakukan suatu hal. Basically, modals are always followed by the first form of the verb one. Jadi semua modal pada dasarnya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu verb one. Selanjutnya ada type of modal, ada 3. Yang pertama ada modal presence. Modal presence adalah mengacu pada penggunaan kata bantu yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan, kewajiban, atau permintaan saat ini. Contoh kata-katanya adalah can, will, may, make, shall, so, will, would, must, and ought to. Modal present membantu untuk menyampaikan informasi tentang kemungkinan, wajib izin, permintaan, referensi dalam sesuatu yang dalam situasi yang sekarang. Yang kedua ada modal past. Modal past mengacu pada penggunaan kata bantu yang digunakan untuk mengapresiasikan pendapat tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Modal past sering digunakan untuk merujuk ke spekulasi tentang apa yang mungkin atau seharusnya terjadi di masa lalu. Yang selanjutnya adalah modal perfect. Modal perfect mengacu pada penggunaan kata kerja bantu yang menggunakan aspek perfect dengan fungsi modalan. Present will akan next will in the backward simple tense and is the job as to be going to. Example, I will go to Bandung tomorrow. Saya akan pergi ke Bandung besok. Can dapat some arts, ability or skill. Kemahiran seseorang. Example, I can sing. Saya bisa bernyanyi. Mungkin. Request or permohonan atau harapan. Example, you watch of happiness. Mudah-mudahan kalian berdua diberi kebahagia. So, seharusnya expression text menyatakan tugas. Example, the work or to have been finished at last week. Pekerjaan itu seharusnya sudah diselesaikan pekan lalu. Shall akan offer have menawarkan bantuan. Example, shall he carry your work. Haruskah saya membawa bukumu? Mesti ya, harus. Necessity, obligation, keharusan atau kewajiban. Example, you must obey the rules. Kamu harus mematuhi peraturan. Nah, di sini juga ada word. Word itu polite request atau permohonan. Jadi, sampelnya would you please help me? Yang artinya maukah kamu membantu saya? Di sini juga ada shall, yaitu necessity atau keharusan. Contohnya, you must do study in biology class yesterday. Dan contohnya kamu seharusnya kemarin belajar lebih giat di kelas biologi. Dan di sini juga ada might, yaitu saying a more polite expression, yang artinya menyatakan ungkapan yang lebih sopan. Contohnya, Johnny might do the exam well, yang artinya Johnny akan mengerjakan ujian dengan baik. Di sini juga ada call, yang artinya polite request atau permintaan dengan sopan. Example, could you help me now? Yang artinya dapatkah kamu membantu seseorang sekarang? Selanjutnya ada modal seberapa.
dasar. Mereka juga dapat digunakan untuk menyatakan permohonan, saran, pimpinan, kepastian, atau kegiatan yang sedang atau akan datang. Penting untuk memahami penggunaan yang tepat dan konteks dari masing-masing modal agar dapat membentuk kalimat yang benar dan komunikatif dalam meeting. Sekian dari presentasi kami hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Comment? Ada pertanyaan silakan. You don't have idea? Silakan. Oke. Kalau lihat silakan. Mau nyampe Pak. Ada tadi Dari naik. tadi. Kita naik tangannya katanya mau. Oke silakan. Yeah, we have this name is model of story, so you know about using about the models of story. Yeah? We have wolf, have, should, and extraction. So if you have a comment or you have a question, you can ask these presentations, and I hope you can help your presentations. Yeah, make understanding you about that material. So silakan. Yeah. Boleh silakan. Silakan Lutfi. Tadi nunjuk. Kapan sih kita menggunakan should? Kapan sih kita menggunakan modal? Kapan sih kita menggunakan modal? Kapan kita menggunakan waktu untuk mengatakan modal? Kapan? Kapan kita menggunakannya? Pada waktu bisnis. Oke, pada waktu sebenarnya bukan hanya bisnis. Jadi modal itu fungsinya adalah menanyakan. Ya. Menanyakan apa? Ada bentuknya secara personal, ada bentuknya secara informal, ada bentuknya secara formal. Kalau bentuknya secara personal seperti apa? Seperti apa? Jadi saya contohkan ya. Ini adalah bentuknya secara personal. Jadi menggunakan kata wolf-nya untuk apa? Itu bentuknya personal. Oke, kalau bentuknya secara informal. Secara informal. Ya, secara tidak formal. Secara informal seperti apa? Dalam penggunaan wolf. Informal. Hanya boleh informal. Silakan. Informalnya they're standing in front of your class. They're standing in front of your class. They're kata will-nya berubah menjadi double they're standing in front of your class. Mereka akan berdiri di depan kelas. Dan ternyata mereka berdiri di depan kelas. Nah, itu bentuk dari informal. Ya, kalau bentuk formalnya ya bisa digunakan dalam bentuk konteks tertulis ataupun secara bicara. Bentuk formal seperti apa?
formal atau pribadi yang personal ya? Kalau seandainya secara kamu ke saya, itu bentuknya adalah formal. Tapi kalau seandainya kamu secara di lokasi yang berbeda, itu antara pribadi dengan pribadi, atau bisa jadi informal. Jadi kapan kita gunakannya? Pada saat kamu ketemu dengan orang yang lebih tinggi jabatannya atau orang yang lebih tua jabatannya, lebih tua umurnya, atau orang yang lebih kamu sukai, itu menggunakan bentuk formal. Tapi bisa juga untuk yang disukai itu adalah bisa informal. Kalau untuk formalnya seperti apa contohnya? Untuk formal contohnya kalimat apa? Tahu nggak artinya modal situ sebelumnya? Tadi kan sudah diterangkan ya, they'll standing in front of you. Jadi apa keinginan mereka berada di depan kelas. Apa Keinginan. Kalau saya seperti ini, would you mind I borrow your phone? Artinya adalah saya butuh. Artinya modal itu merupakan suatu keinginan dan kebutuhan. Bentuk yang formalnya seperti apa? Nah, tadi kan bentuk informalnya ada dua. Sekarang bentuk formalnya seperti apa? Ini Mas Bapak. I will help you to use the projector sir. Oke, I will help you to use the pointer sir. Oke, itu bentuk formal. I will help you. Atau I will helping you. Itu menggunakan bentuk formal. Ada tambahan sernya, berarti ada yang lebih. Oke, clear ya? Nah, itu merupakan dari penggunaan modals. Ya. Ada yang diinginkan, ada yang dibutuhkan. Ya, beda kan? Ingin sama butuh beda. Beda nggak? Ya, ingin ada yang dimiliki, kalau butuh belum tentu kita inginkan atau dimiliki. Oke, jelas ya? Clear? Do you have comments for this section? Ada pertanyaan tentang section ini? Silakan. Kasihan lo berdiri doang. Tidak berdiri. Kalau tidak ada silakan. Ya, silakan. Bisa jelasin nggak sih apa maksudnya dia dengan modal akselerasi? Modal apa yang digunakan untuk menyatakan kemampuan? Izin menjawab pertanyaan Kayla. Modal auxiliary merupakan kata kerja tambahan yang dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai kemungkinan, kebutuhan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Enggak. Izin menjawab pertanyaan Feby. Pertanyaannya kan modal apa yang digunakan untuk menyatakan kemampuan? Itu ada can dan hold digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Namun hold untuk ability di masa lalu. Kalau sedangkan can itu di masa depan. Apa sih yang menjadi perbedaan antara dari tiga jenis modal yang dijelasin, kayak modal present, modal past, sama modal perfect? Can aja, Mbak.
jawab dari pertanyaan Mas Priyadi. Enggak. Jadi kalau dari modal present yaitu will, shall, can, may, must, should itu digunakan untuk menyatakan rencana di masa depan, permintaan, kemampuan, kemungkinan, keharusan dan saran. Jadi modal past, should, might, should, have, would have digunakan untuk menyatakan kemampuan, kemungkinan dan saran di masa lalu. Dan modal perfect, ought, have, would have, might have, should have, would have digunakan untuk menyatakan kemampuan, kemungkinan dan saran yang bisa terjadi di masa lalu. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf.